Puji Tuhan, senang sekali kita berada di rumah Tuhan. Saya harap ini bukan gereja lagi, tetapi akhirnya saya bisa berada di rumah Tuhan. Amin. Seperti kerinduan Daud, dia berkata lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Semoga itu menjadi juga pernyataan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan mengalami jamahan Tuhan bersama-sama. Biarlah kita buka hati kita untuk firman Tuhan menyentuh diri kita. Amin. Tapi sebelum itu, kalau tidak keberatan, bolehkah Anda menyentuh sebelah kiri kanannya dan katakan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum saya disentuh Tuhan, saya sentuh Anda dulu. Senang sekali bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan hari ini tentu saja adalah rangkaian dari apa yang kita pelajari di GPDI Mahanaim Tegal. Kita masuk di bulan April, kita membahas tentang baptisan Roh Kudus. Dan bukan suatu kebetulan, beberapa minggu ke depan kita akan merayakan kenaikan Yesus. Dan juga sesudah itu doa 10 malam, sebenarnya tidak malam hari, ada pagi harinya juga. Untuk kemudian kita menanti kepenuhan Roh Kudus. Dan kita akan merayakan hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Ya, setelah doa 10 malam. Ya, jadi ini tepat untuk kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di bulan Mei ini. Baik, apa yang saya sampaikan ada di website yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya akses kepada internet, ada ayat-ayat, ada paragraf-paragraf yang saya taruh di situ untuk membantu Anda mengingat dan untuk kemudian kita belajar bersama mengenai hal ini. Sore hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, tetapi judul yang saya angkat adalah I still haven't found what I'm looking for. Anda mungkin bingung, ini lirik lagu atau lirik apa gitu ya. Tetapi untuk Anda yang kesulitan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga ada. Ya, ini nanti kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15. Bahasa Indonesianya saya masih belum menemukan apa yang saya cari. Ya, Yohanes 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di tangan Anda atau handphone atau gadget gawai yang punya aplikasi Alkitab, silakan dibuka. Ya, atau Anda juga bisa lihat ke depan. Yohanes 20 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah mengenai Maria, ya, yang belum menemukan apa yang dia cari. Dia menyangka jenazah Yesus itu harusnya tidak jauh dari situ. Karena dia berpikir ada orang yang memindahkan jenazah Yesus. Dia nggak tahu orang yang sedang berbicara dengan dia adalah Yesus sendiri. Tetapi di luar dari kisah itu, pernyataan saya masih belum menemukan apa yang saya cari adalah sebuah pernyataan yang menarik. Suatu pernyataan yang provoking, yang membuat kemudian kita berpikir,
apakah saya sudah menemukan apa yang saya cari? Karena diakui atau tidak, banyak dari kita yang mungkin masih memendam pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita mengenai hal-hal yang kita temui di dalam hidup ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang pendidikan misalnya. Apakah ini yang sebenarnya saya cari? Mungkin rekan-rekan muda yang sedang sekolah, kuliah, sekolah vokasi, apapun itu, kursus, Anda mulai berpikir. Ada banyak orang yang kuliah dan kemudian menganggur. Ada banyak orang yang belajar satu hal, ternyata bekerja di hal yang lain. Sarjana pertanian, kerjanya di bank, gitu kan? Karena kita menernak uang di bank, gitu mungkin. Atau apapun. Anda mulai berpikir, I still haven't found. Saya belum dapat apa yang saya cari. Atau mungkin di dalam pekerjaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan profesional muda mungkin. Atau Anda yang sudah bekerja sekian lama, apakah Anda sudah menemukan inikah yang saya cari? Gaji inikah yang saya cari? Ada orang yang berkata bahwa saya bekerja keras demi sesuap nasi. Tapi itukah yang saya cari? Atau sebenarnya saya membutuhkan segenggam berlian selain sesuap nasi itu? Tapi apakah itu yang kita cari? Di dalam pelayanan pun, saudara bisa bertanya mengenai hal itu. Is this what I'm looking for? Inikah yang kemudian saya cari sebenarnya? Kalau Bapak Ibu Saudara ke sekolah Alkitab, kebetulan gembala kita adalah kepala sekolah dari sekolah Alkitab di Batu. Sekolah Alkitab Batu itu ketika akhir-akhir tahun ajaran, biasanya terjadi kebimbangan. Apa yang harus saya pilih? Saya harus menyerah. Menyerah itu maksudnya bukan kemudian tidak melakukan apa-apa. Menyerah artinya saudara memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menempatkan Anda dimanapun. Ada beberapa staf di GPDI Mahanaim yang melakukan hal yang seperti ini. Ya, mereka menyerah, kemudian mereka ditempatkan di GPDI Mahanaim Tegal. Ya, Anda bisa tanya kepada mereka, siapa yang menyerah, siapa yang diserahkan ke sini. Gitu ya. Tetapi mereka berusaha untuk mencari dalam pelayanan ini apa sih yang sebenarnya saya cari. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan. Ya, anak-anak muda, Anda pasti bertanya, apakah ini dia? Apakah ini yang harusnya saya nikahi? Ya, salah satu siswa atau siswi di SAB sudah 10 atau 11 tahun berpacaran, belum juga sampai ke jenjang pernikahan. Saya godain dia, kamu pacaran atau kontrak? Ya, kredit per tahun. Gak ada masalah sebenarnya. Saya punya teman yang menikah di tahun ke-12 hubungan mereka. Saya sendiri dengan istri saya rasa setahun ya. 1 tahun kemudian kami memutuskan untuk menikah. Tetapi apakah itu? Bahkan setelah dalam pernikahan, bisa jadi di dalam keluarga, kemudian suami dan istri mulai saling bertanya kan, apakah dia? Semoga Anda tidak kemudian mengambil keputusan yang salah mengenai hal ini. Ketika Anda sudah mengikat janji sehidup semati, maka tidak ada yang bisa memisahkan selain pengadilan negeri. Enggak dong. Selain kematian. Jadi saya harap Anda juga bisa menggunakan, ya, kita punya fasilitas konseling di gereja ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, staf-staf yang diperlengkapi dengan firman Tuhan dan mereka juga belajar. Meskipun tidak sebanyak rekan-rekan konselor profesional, mereka belajar tentang konseling. Ya, kalau Anda punya masalah di dalam hubungan Anda,
I still haven't found what I'm looking for di dalam suami saya, di dalam istri saya. Saudara boleh ya datang kepada gereja. Banyak pertanyaan tentang hubungan, tentang hiburan, bahkan tentang Tuhan. Mungkin Anda bertanya, apakah ini gereja yang sebenarnya harus saya bergabung? Apakah ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan Anda itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya pertanyaan di dalam hidup, tidak salah. Selama kita bawa itu ke hadapan Allah. Kenapa? Karena curahan hati dan diskusi dengan Tuhan itu selalu menghasilkan hal yang positif dibandingkan diskusi dengan setan. Perbandingannya jelas kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 ketika pemazmur kemudian curhat di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tempatkan aku di posisi seperti ini? Curhatnya kepada Tuhan. Diskusinya dengan Tuhan. Menangis, berlutut, berteriak di hadapan Tuhan. Tetapi di Kejadian 3, Hawa diskusinya dengan setan. Ini salah. Ketika Anda bertanya-tanya dan kemudian mengajukan pertanyaan itu di tempat atau ke orang yang salah, jadinya berabe. Itulah kenapa sekali lagi, kalau Anda juga masih punya pertanyaan atau butuh seseorang yang mendengarkan Anda, ada konseling di Mahanaim. Saudara bisa datang dan ada staf yang bersedia untuk mendengarkan Anda. Anda tinggal pilih, Anda mau bertemu dengan konselor yang mana. Tetapi orang yang salah atau pihak yang salah akan membawa Anda jauh dari Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan di kepala Hawa itu kemudian muncul ketika dia berdiskusi dengan setan tentang jangan-jangan Tuhan menyimpan sesuatu. Kenapa buah yang kelihatannya menyenangkan itu nggak boleh disentuh? Padahal dia punya akses, Hawa punya akses kepada buah-buahan yang lain. Segala hal yang baik. Tetapi dia memilih sesuatu yang negatif karena diskusinya salah. Ya, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kembali, kalau Bapak Ibu Saudara masih belum tutup Yohanes pasal yang ke-20 tadi, kita lihat konteksnya dari ayat ini, ayat yang ke-15, itu adalah hari ketika Yesus bangkit, tetapi dia belum naik ke surga. Kita sama-sama tahu, ada jeda antara kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus. Kita akan rayakan sebentar lagi, hari Kamis depan. Kita akan rayakan. Nah, ini terjadi di konteksnya seperti itu. Sama kan? Seperti kita sekarang. Kita sudah merayakan kebangkitannya dan kita sedang menantikan untuk merayakan kenaikannya. Nah, apa yang terjadi adalah segala sesuatu pertanyaan muncul di benak murid-murid Yesus saat itu. Mereka belum jelas memandang situasi saat itu. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang Anda hormati, kagumi, orang yang saudara lihat dengan mata kepala Anda sendiri melakukan mujizat besar, kemudian sekarang tergantung di kayu salib di sebelah penjahat-penjahat. Syok besar pastinya. Suatu guncangan bagi murid-murid saat itu. Mereka bingung ketika kemudian diberi kabar Yesus tidak ada lagi dikubur. Ada banyak skenario di kepala mereka. Apakah ada yang mencuri jenazah Yesus? Seperti yang beredar banyak di kalangan orang Yahudi. Saudara bisa lihat itu di Matius 27 ayat yang ke-64. Jadi orang-orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu mereka bikin plot.
untuk menyebarkan rumor bahwa murid-murid Yesus, mereka ingin mencuri jenazah Yesus dan kemudian mengklaim bahwa Yesus bangkit. Itulah kenapa kemudian mereka pergi ke Pilatus untuk bilang, tolong jaga kubur Yesus. Jadi di kalangan Yahudi mereka mendengar rumor ini. Dan kelihatannya Maria juga salah satunya. Dia berpikir bahwa ini ada yang mindahin nih mayatnya Yesus. Ada yang mindahkan jenazahnya Yesus. Atau kemungkinan yang berikutnya, benarkah ia bangkit seperti yang dikatakannya sebelum penyaliban? Coba kita buka ya. Matius pasal yang ke-25. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 32. Penetapan perjamuan Tuhan. Ayat yang ke-26 dari Matius pasal 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Hal yang sama yang kita akan lakukan sesudah firman Tuhan ini disampaikan. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ya ada nyanyian pujian. Jadi kita menyanyi itu bukan sekedar menunggu waktu khotbah. Itu adalah bagian dari ibadah yang Yesus sendiri lakukan bersama dengan murid-muridnya. Ini ayatnya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31, perikopnya kalau di Alkitab saya, Petrus akan menyangkal Yesus. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi ini janjinya. Sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Disinilah kemudian murid-murid dilema, yang benar yang mana? Faktanya, jenazah Yesus sudah nggak ada di kubur. Tapi apakah tidak adanya itu karena seperti yang orang Yahudi bilang, itu dicuri orang, dipindahkan jenazahnya, atau ini benar-benar terjadi? Ini betul-betul bahwa Yesus bangkit. Sekarang kita tahu jawabannya. Tapi kalau Anda berusaha merasakan pengalaman murid-murid saat itu, Anda pasti juga bingung. Sebagai salah satu murid Yesus. Pertanyaan Yesus kepada Maria Magdalena sesudah ia bangkit. Ketika Yesus berkata, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Itu menyadarkan kita juga. Jemaat Tuhan yang membaca ini ribuan tahun sesudahnya. Bahwa penting kita memiliki pengalaman perjumpaan langsung dengan Sang Ilahi. Bukan sekedar kata orang. Bukan sekedar, oh katanya kekristenan seperti ini. Oh kata pendeta di YouTube kekristenan itu seperti ini. Tetapi seharusnya yang kita alami adalah perjumpaan langsung. Perjumpaan langsung dengan Sang Ilahi, dengan Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, yaitu Allah yang dikirim
oknum yang dikirim untuk menjadi pembimbing kita, menyertai kita, menolong kita. Nah, perjumpaan ini secara langsung itu yang mengubahkan. Karena head knowledge, pengertian, pengetahuan apa yang saudara dengar itu kadang-kadang tidak bisa mengubah, tidak cukup untuk mengubah. Maria Magdalena membangun asumsi dalam kepalanya bahwa jenazah Yesus diambil oleh orang lain. Tetapi ketika ia berjumpa langsung dengan Yesus, buktinya tidak bisa dibantah bahwa Yesus bangkit karena Roh Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di dalam Roma 8 ayat 11, ini yang menjadi keyakinan kita. Ini yang kemarin juga disampaikan ketika kita merayakan kebangkitan Yesus. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roma 8 ayat 11, tinggal di dalam kamu. Kalau roh Allah, roh kudus, roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Inilah kemudian yang mengingatkan kita akan pentingnya Roh Kudus. Roh yang juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh ini tidak dikenal oleh Maria Magdalena. Dan bahkan oleh sebagian murid Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti lihat ya. Khotbah dari gembala di beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu. Ya, ketika berbicara tentang perbedaan respons. Antara Petrus yang melihat kubur yang kosong. Yohanes. Ya, bukan pembaptis, Yohanes murid Yesus yang melihat kubur yang kosong dan Maria Magdalena. Ya, saudara akan menemukan kebijaksanaan ilahi di dalamnya. Tetapi inilah seharusnya akhir pencarian kita. What are you looking for? Apa yang kamu cari? Ini yang sebenarnya harus kita cari. Kehendak Allah. Apakah Anda menemukan kehendak Allah? Coba kita lihat kehendaknya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara lihat. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-40. Dan kemudian ayat yang ke-54. Yohanes 6 ayat 40 dan ayat yang ke-54. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Inilah kehendak Allah. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, pada semua orang percaya, kepada murid-murid yang diberikan kepada Yesus, aku tidak kehilangan satupun. Tuhan gak mau ada orang yang tersesat, ada orang yang terhilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara bisa lihat tujuan Allah. Tujuannya sederhana sebenarnya. Adalah untuk memenuhi Anda dengan kuasa. Sehingga kemudian Anda percaya kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Dan dari percaya itu Anda memiliki hidup yang kekal. Dan karena Anda memiliki tiket itu, Anda dapat jaminan itu, maka Anda akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sudah bisa sambungkan nggak tadi dengan Roma? Apa yang membangkitkan saudara? Roh Allah yang ada di dalam.
Jadi kekristenan kita itu bukan sekedar, oh ya saya mengaku saya orang Kristen, selesai. Ada yang Allah inginkan. Ada yang Allah rindukan di dalam diri kita. Lebih dari sekedar percaya. Ayat yang ke-54, Yohanes pasal yang ke-6. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekali lagi. Ini juga kemudian menegaskan kepada kita apa yang disampaikan selama ini, bahwa perjamuan Tuhan ini bukan sekedar makanan biasa. Oh, ini roti secuil yang saya makan. Oh, ini cawan air anggur yang tidak bisa memuaskan rasa haus saya. Tetapi setiap kali Anda berpikir, baca ayat ini. Orang-orang yang bersekutu di dalam perjamuan Tuhan, merekalah yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman. Itulah kenapa kemudian Yesus berkata, ambil roti ini, ambil cawan ini, makan dan minum sebagai peringatan akan aku. Kenapa? Karena setiap kali saudara makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, yaitu roti dan cawan anggur itu, Anda diingatkan, Yesus mati buat aku, supaya aku bangkit di akhir zaman. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia melakukan itu untuk kita. Ini kehendaknya. Lalu kalau Anda masih di Injil Yohanes, mari kita maju ke pasal 14. Di pasal 14 ayat 12 sampai 16, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus ingin kita menerima penolong itu. Roh Allah yang mampu membangkitkan Anda bahkan ketika Anda mati secara jasmani. Iya, penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini yang di Kisah Rasul 1 ayat 8 disebutkan membawa kuasa. Membawa kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. This is the missing ingredient. Inilah yang sebenarnya mungkin orang yang belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Mereka terus mencari Tuhan. Kenapa ya? Aku udah rajin baca Alkitab, aku datang ke gereja, aku datang ibadah, aku rutin ikut ini dan itu. But there is something missing in your life. Ada sesuatu yang belum Anda dapatkan. You haven't found. What are you looking for? Dan Roh Kudus, saya percaya, itulah yang sebenarnya harus kita cari. Kepenuhan Roh Kudus itu disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ya, ini adalah saat ketika orang percaya, kemudian mereka sudah diselamatkan. Ya, orang yang sudah diselamatkan itu dibuktikan dengan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, kita udah bahas ini di keselamatan sebenarnya di bulan Maret. Ya, Februari kita bahas tentang baptisan air, Maret kita bahas tentang keselamatan, April kita bahas tentang berakar ke dalam, Mei kita bahas tentang baptisan Roh Kudus. Anda bisa lihat lagi khotbah-khotbah di channel YouTube GPDI Mahanaim. Pertobatan itu ada buahnya. Ini yang kemudian kita kenal sebagai kelahiran baru. Jadi lahir baru itu bukan baptisan Roh Kudus. Lahir baru itu terjadi sebelum Anda dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam kelahiran baru Anda menyadari keselamatan,
dari Allah, dan itu mengubahkan. Pertobatan itu berarti saudara meninggalkan jalan hidup Anda yang lama. Itulah kenapa kemudian orang-orang yang lahir baru kemudian memproklamirkan dirinya melalui baptisan air yang kita bahas di bulan Februari. Ini dasar-dasar iman yang kenapa kemudian kami memutuskan jemaat harus mendengar tentang hal ini. Karena ini dasar iman. Kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti mengenai dibaptis di dalam air, tetapi juga dibaptis di dalam Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, itu terjadi memang cuma sekali. Ketika Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda dibaptis di dalam Roh Kudus. Tetapi sesudah itu, tadi pagi kalau saya nggak salah ya, pendeta muda Melki sampaikan ini. Sesudah baptisan Roh Kudus, saudara nggak bisa kemudian menjadikan baptisan Roh Kudus itu hanya sebagai pengalaman saya pernah dibaptis Roh Kudus. Tetapi Anda harus terus kejar kepenuhan Roh Kudus hari demi hari. Karena saudara sudah belajar, Bapak Ibu saudara sudah belajar pentingnya memiliki roh Allah itu di dalam. Karena roh itu yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara kuasa Roh Kudus mengubahkan. Jemaat mula-mula mereka diubahkan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang kedua ada jemaat-jemaat yang nggak mengerti dasar iman. Itulah kenapa kemudian hal ini harus kemudian diajarkan. Ya. Mereka ditanya, apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Oh belum, kami bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Jadi mereka baru sampai di level percaya saja. Semoga di bulan ini Anda belajar. Bukan saja belajar, tapi mengalami perjumpaan langsung dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, cara hidup jemaat mula-mula berubah karena ada orang-orang yang dibaptis. Ada orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tentu saja ini menjadi kerinduan kita di tempat ini. Kita mungkin menjadi pengikut Kristus karena keturunan. Ayah, kakek saya, orang Kristen. Atau mungkin karena teman. Ayolah temenin saya dulu ke gereja. Atau mungkin karena pasangan. Wah, yang baju merah nggak boleh lolos. Harus dipepet terus. Ke gereja dah. Ya, ada kan orang-orang seperti itu ya. Atau karena apapun alasan lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin rasakan di dalam hatimu. Saya belum temukan apa yang saya cari. Saya percaya lebih dari sekedar status kita di KTP Kristen. Kita harus menemukan Roh Kudus. Kita harus berjumpa secara langsung dengan pribadinya. Karena itu, saya mengundang juga jemaat melalui kesempatan di sore malam hari ini. Ikut di dalam doa 10 malam. Ikut memuji, menyembah Tuhan. Ikut di dalam ketaatan kita duduk. Ini bukan sekedar jadi orang Kristen lagi. Tetapi Anda sedang mengikuti kehendak Allah. You are trying to find what are you looking for. Apa yang Anda cari? Mungkinkah selama ini sebenarnya pencarian Anda salah di gereja ini? Anda cari WL yang terbaik, Anda cari pengkhotbah yang terbaik, Anda cari gereja dengan desain yang terbaik, Anda cari gereja dengan fasilitas yang terbaik. Tapi bukan itu. Apa yang Anda butuhkan adalah Roh Kudus. Pribadi Allah. Dan
Itu yang akan kita sembah malam hari ini.